Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo generasi mandiri dimanapun berada. Saya Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak di pertemuan yang pertama. Kita mulai dengan salam semangat ya. Salam semangat. Baik, pertemuan pertama kita akan membahas tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Apa sih mereka dan apa hubungan di antara mereka? Mari kita kupas tuntas di pertemuan yang pertama. Oke, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau software ini tentunya pasti sudah kita kenal dan sudah akrab banget mungkin ya dengan teman-teman semuanya, baik itu dengan laptop ataupun dengan smartphone teman-teman, di smartphone teman-teman, seperti itu. Yang mana definisinya sendiri itu adalah instruksi-instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi, dan kinerja yang dikehendaki. Nah, kita beri contoh misalkan Microsoft Word, ya kan? Di dalamnya itu terdapat instruksi-instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur. Ketika kita membuka Microsoft Word, dia akan menyediakan fitur-fitur, kemudian fungsi-fungsi, dan juga kinerja yang dikehendaki. Apa saja sih yang dibutuhkan di Microsoft Word ini sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kegunaannya dia sebagai aplikasi untuk persuratan atau pengetikan atau pembuatan dokumen seperti itu. Juga di dalamnya terdapat struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Nah, di dalamnya juga terdapat struktur data, teman-teman. Di dalam sebuah perangkat lunak itu ada juga struktur data yang memberikan kode-kode terstruktur yang akan memanipulasi informasi. Misalkan ketika kita akan menghapusnya, mengeditnya, seperti itu di dalam sebuah aplikasi atau kita contohkan tadi di dalam sebuah Microsoft Word seperti itu. Kemudian juga di dalamnya ada informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program. Nah, biasanya di dalam sebuah perangkat lunak atau software, di situ terdapat menu help atau readme seperti itu yang mendeskripsikan pengoperasian atau penggunaan program atau ada juga yang berbentuk manual book seperti itu di dalam sebuah di dalam sebuah perangkat lunak atau software. Nah, kemudian karakteristik perangkat lunak. Nah, karakteristik perangkat lunak. Apa sih ciri-ciri dari perangkat lunak ini? Dia itu dikembangkan atau direkayasa, bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Nah, seperti halnya tadi Microsoft Word, dikembangkan, dia berkembang dari mulai Microsoft Word misalkan 2007, ada perkembangannya Microsoft Word 2010, 2013, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian dia juga tidak mengalami kelelahan, seperti manusia gitu kan, harus butuh tidur, seperti itu. Tapi perangkat lunak ini tidak mengalami kelelahan. Berapapun file yang teman-teman buat di Microsoft Word, seperti teman-teman bikin skripsi nih, 5 bab, kemudian ada revisi, teman-teman bikin versi revisinya beberapa kali, itu dia tidak akan mengalami kelelahan, seperti itu. Juga perangkat lunak yang lainnya ya, di sini saya contohkan Microsoft Word yang kita pakai sehari-hari. Kemudian juga perangkat lunak ini dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Nah, pasti survei dulu nih kebutuhan pengguna untuk membuat Microsoft Word tuh apa aja sih gitu. Harus ada fitur untuk italic, bold misalkan, atau jenis hurufnya, atau ada header, ada footer, ada penomoran gitu kan. Itu akan dibuatkan berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh si penggunanya.
Nah, kemudian perangkat lunak ini juga terdiri dari beberapa kategori, seperti perangkat lunak sistem atau sistem software. Itu contohnya adalah OS ya, operating system yang digunakan di komputer teman-teman atau di handphonenya teman-teman juga. Ada teman-teman yang suka pakai Windows, teman-teman yang ada juga yang suka pakai Linux atau juga Mac OS ya kan, seperti itu. Kemudian ada juga application software, aplikasi software seperti halnya tadi Microsoft Office ya kan, yang digunakan dan berbentuk aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada perangkat lunak rekayasa atau ilmiah. Nah, ini untuk engineering ya, untuk scientific software juga bisa disebut seperti itu. Contohnya adalah Python, PHP. Mungkin teman-teman udah mengenal atau minimal mendengar lah ya mengenai software-software SAM, kemudian Anaconda, Python, PyCharm seperti itu. Itu disebut dengan kategori rekayasa perangkat lunak ilmiah. Kemudian ada juga yang disebut perangkat lunak yang tertanam. Nah, ini perangkat lunak yang dia ditanam di sebuah alat, misalkan di sebuah microwave, yang mana ketika matang dia akan berbunyi tak gitu kan, memberitahu si pengguna bahwa ini sudah matang gitu. Apa yang di cook di situ sudah matang seperti itu. Dan contoh-contoh lainnya. Ada juga perangkat lunak lini produk. Ini disesuaikan dengan perusahaan atau bentuk bisnis gitu, bentuk bisnis A misalkan seperti itu. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi web. Contohnya yang sering sekali kita gunakan adalah Gmail, ya kan. Kemudian juga Yahoo, Google, itu adalah contohnya. Kemudian juga ada perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence software. Nah, ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan sekarang ya kan, kecerdasan buatan yang terus berkembang, yang banyak sekali di kehidupan kita yang sudah diterapkan dan digunakan. Malah akrab banget dengan kita. Seperti halnya games tuh. Kecerdasan buatan salah satunya adalah games yang sering teman-teman gunakan ya. Habiskan waktu dengan game. Tapi jangan lupa belajar ya. Salah satu contohnya adalah itu. Kemudian untuk jenis perangkat lunak aplikasi, ini ada jenis-jenisnya. Untuk kategori perangkat lunak aplikasi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ada standalone application. Dia yang berdiri sendiri. Seperti contohnya Photoshop, ya kan? Software manipulasi foto, Corel Draw, dan lain sebagainya. Kemudian ada interactive transaction based application. Ini aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote. Contohnya adalah TeamViewer. Dia bisa meremote PC lain, komputer lain gitu. Dari komputer kita kemudian meremote memantau personal komputer yang lain seperti itu. Kemudian ada juga batch processing system. Ini digunakan yang dirancang untuk memproses data input yang besar untuk membuat output yang sesuai. Misalkan sistem penagihan telepon, sistem pembayaran gaji, sistem PLN mungkin ya. Ini digunakan dalam sistem bisnis seperti itu. Kemudian ada juga embedded control system. Nah, seperti halnya tadi, sistem yang ditanam. Nah, contohnya ini adalah perangkat lunak yang mengontrol pengereman anti-lock mobil dan software dalam oven microwave untuk mengontrol proses memasak, ya kan? Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ini adalah sistem kontrol sistem yang ditanam di sebuah alat itu untuk membantu manusia dalam mengerjakan aktivitasnya.
Kemudian ada juga yang disebut dengan entertainment system. Ini sistem-sistem yang berguna atau digunakan untuk pribadi dalam hal hiburan. Misalkan ada WeTV ya, video.com, Netflix gitu kan, dan lain sebagainya. Dan juga selanjutnya sistem for modeling and simulation. Ini adalah sistem yang dimodelkan dan simulasi seolah-olah dia nyata, seperti games apa ya? Saya kurang hafal game sih. Misalkan balap-balapan mobil gitu, seolah-olah kan nyata, simulasi seolah-olah kita nyata lagi balapan gitu kan. Kalau kita serong kanan ya, serong kiri gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga data collection system. Ini digunakan untuk mengkoleksi atau mengumpulkan data-data yang besar untuk diproses. Ini kaitannya dengan proses data mining seperti itu. Kemudian ada juga system of system. Ini salah satu contohnya adalah sistem di dalam sistem. Contohnya adalah seperti sistem informasi akademik nih. Di dalamnya terdapat sistem mahasiswa, sistem untuk dosen, sistem informasi untuk dosen, kemudian sistem informasi untuk alumni dan lain sebagainya. System of system. Sistem di dalam sistem. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah perangkat lunak warisan. Perangkat lunak warisan harus diadaptasi sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan atau teknologi komputasi yang baru. Nah, seperti halnya tadi bahwa salah satu karakteristiknya perangkat lunak itu berkembang. Nah, maka berarti ada perangkat lunak yang terdahulu. Nah, perangkat lunak yang terdahulu ini haruslah diwariskan agar bisa diperluas. Nah, kemudian juga harus bisa direkayasa gitu. Harus bisa dirancang ulang sehingga dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Kemudian ada juga istilahnya kegagalan perangkat lunak. Nah, apa saja yang menjadi kegagalan perangkat lunak? Nih, di sini faktor-faktornya adalah meningkatnya tuntutan dari pengguna. Misalkan, saya inginnya seperti ini, tapi sebanyak fitur itu yang disediakan, tapi harus cepat, harus kencang gitu, nggak boleh lemot. Nah, maka sistem harus memiliki kemampuan baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Ini bisa menyebabkan kegagalan perangkat lunak yang tadinya perangkat lunak ini ingin sempurna, ingin perfect, tapi karena banyaknya tuntutan akhirnya lama dikerjakan atau justru banyak bug karena banyaknya proses atau jadi lama seperti itu. Kemudian harapan yang rendah, yang mana hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RPL. Nah, banyak juga pengusaha yang tidak menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yang menurut mereka, sah-sah saja, bisa-bisa saja, tetapi ternyata hasilnya perangkat lunak ini justru tidak mudah diandalkan. Malah lebih mahal karena tidak diprediksi ya kan, karena tidak melalui tahapan rekayasa perangkat lunak yang seharusnya. Jadi tidak bisa diprediksi sehingga lebih mahal dan kurang dapat diandalkan. Kemudian stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak. Siapa saja sih yang berperan dalam rekayasa perangkat lunak ini? Yang pertama adalah user atau penggunanya. Tentu harus ada penggunanya. Kenapa? Rekayasa perangkat lunak ini direkayasa atau dibangun itu pasti atas keinginan atau permintaan dari konsumen atau user, pengguna yang akan menggunakan si perangkat lunak tersebut. Kemudian customer, client adalah orang-orang yang membeli atau memesan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini untuk membantu peroperasional
perusahaan atau proses bisnis atau juga akunting di dalam perusahaan mereka, mereka membutuhkan perangkat lunak dan memesannya. Kemana? Ke software developer, yaitu yang mengembangkan dan memelihara perangkat lunak sendiri. Nah, software developer ini juga memiliki development manager yang merupakan pengelola dalam menjalankan organisasi pengembang perangkat lunak, dan juga biasanya developer manager ini memiliki latar belakang pendidikan dalam administrasi bisnis untuk mengelola perusahaan pengembang perangkat lunak gitu. Kemudian rekayasa perangkat lunak. Nah, tadi kan dibahas seulas tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini kita bahas mengenai rekayasa perangkat lunak atau RPL itu apa sih? Rekayasa perangkat lunak ini atau RPL adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Jadi, perangkat lunak itu dibangun atas teknik-teknik yang ada di dalam disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak ini dijelaskan tahap awal dari mulai spesifikasi sistem, butuh apa aja nih gitu, sampai dengan proses tahapan pemeliharaan diatur dalam rekayasa perangkat lunak, teknik-tekniknya. Nah, kemudian aspek produksi RPL berkaitan dengan proses teknisnya perangkat lunak, ya kan? Manajemen perangkat lunak, kemudian pengembangan alat-alat metode. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perangkat lunak dibangun atas dasar-dasar teknik yang ada di rekayasa perangkat lunak itu sendiri. RPL juga merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang sistematik, yang semantik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan operasi dan perawatan perangkat lunak. Ya, itu dari tahap awal sampai tahap akhir itu pemeliharaan dipandu mungkin ya oleh rekayasa perangkat lunak ini. Nah, perangkat lunak dalam segala bentuk aplikasinya harus direkayasa dengan alasan kenapa harus ada rekayasa perangkat lunak? Kenapa perangkat lunak harus direkayasa? Inilah alasannya. Pertama, perangkat lunak telah menyatu secara maya dengan setiap aspek dalam kehidupan. Ya, perangkat lunak ini sudah akrab sekali dengan lingkungan kehidupan kita. Maka dari itu harus direkayasa, karena harus sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, permintaan pengguna, seperti itu. Kemudian juga kebutuhan IT yang sudah banyak dituntut oleh individu, bisnis, pemerintah bertambah kompleks. Ya, bukan hanya kebutuhan individu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga pemerintah bahkan ini membutuhkan IT dalam proses pemerintahannya, dalam proses operasi pemerintahannya, seperti itu. Maka dari itu, nilai aplikasi terus bertambah. Nah, kemungkinan jumlah pengguna dan usia perangkat lunak akan bertambah. Maka dari itu, perangkat lunak harus diwariskan, harus direkayasa, harus dikembangkan. Harus ada rekayasa perangkat lunak. Jadi, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini sangat penting ya, teman-teman. Karena tadi disebutkan ada tuh di kegagalan perangkat lunak ketika tidak menggunakan RPL-nya, tidak diterapkan dalam perangkat lunak, maka bisa jadi lebih mahal dalam perancangan atau menjadi lebih lama gitu kan, dan tidak dapat diandalkan kehandalannya. Kemudian bagaimana proses perangkat lunak itu sendiri? Ya, suatu proses merupakan sekumpulan aktivitas ya. Kita tahu kan ya proses itu apa. Kemudian proses perangkat lunak itu adalah urutan kegiatan yang mengarah ke produksi produk software. Ada 4 kegiatan dari mulai tadi spesifikasi ya kan. Spesifikasi perangkat lunak, kebutuhannya seperti apa saja yang dibutuhkan, kemudian dikembangkan, kemudian divalidasi,
apakah sudah sesuai dengan fungsinya, kemudian berevolusi sesuai dengan kebutuhan. Dia perlu pengembangan seperti apa, dia perlu ada tambahan seperti apa, juga pemeliharaannya. Suatu aktivitas berupaya mencapai tujuan umum dan diterapkan tanpa memperhatikan lingkungan aplikasi, tanpa memperhatikan ukuran proyek, tanpa memperhatikan kompleksitas dan usaha, dan tanpa memperhatikan kelakuan dari RPL saat diterapkan. Suatu tugas konsentrasi pada tujuan yang kecil tapi terdefinisi dengan baik. Nah, maka harus diterapkan. RPL itu harus diterapkan dalam proses pembangunan produk perangkat lunak ya, agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan umumnya. Kemudian, nah di sini yang penting itu adalah aktivitas kerangka kerja proses. Harus ada komunikasi antara klien atau pengguna juga pengembang. Apa saja yang dibutuhkan di dalam proses bisnisnya. Untuk membantu proses bisnisnya, apa saja yang perlu ada, fitur apa yang perlu ada di dalam sistem yang sedang dibangun. Kemudian perencanaan. Kita rencanakan nih, dalam jangka waktu berapa lama akan si sistem akan terbangun. Kemudian setiap minggunya kita harus selesai apa? Harus selesai misalkan pembangunan di dalam sistem informasi akademik dalam waktu 1 bulan nih, misalkan kita cepetin dalam waktu sebulan, tapi nggak mungkin sih dalam waktu sebulan sekompleks itu ya. Nah, misalkan sistem informasi akademik untuk mahasiswa, kita rencanakan 1 minggu. 1 minggu kemudian kita rencanakan untuk sistem informasi dosen. Kemudian minggu ketiganya untuk alumni. Dan selanjutnya kita untuk seminggu itu untuk testing, validasi, gitu. Dan finishing, serta pemeliharaan. Sampai diserahkannya ke user atau ke klien seperti itu. Kita harus punya perencanaan. Kemudian pemodelan. Sebelum kita ngoding, ya kan? Sebelum kita ngoding, kita harus punya pemodelan dulu. Misalkan dengan diagram-diagram yang sudah familiar kita gunakan dengan UML kah, seperti itu, atau dengan flowchart kah, alurnya seperti apa. Kita modelkan terlebih dahulu, kemudian konstruksi. Kita lakukan konstruksi, dibangunlah dengan codingan-codingan yang kita gunakan, entah itu menggunakan PHP, entah kita mau menggunakan Laravel, Python, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyerahan ke pelanggan, ke customer atau ke user. Setelah dikonstruksi nih, sudah siap, maka kita serahkan. Dan jangan lupa kita komunikasi lagi, apa saja yang kurangnya. Seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan penyangga, yaitu penelusuran dan kendali proyek. Di sini ada juga, selain kegiatan tadi, ada juga kegiatan-kegiatan penyangga. Di antaranya adalah penelusuran dan kendali proyek perangkat lunak, manajemen resiko. Kita harus berpikir out of the box, ya kan, memikirkan resikonya apa. Kita juga harus menghitung, mengukur sejauh mana nih bisa menyimpan data, misalkan. Kemudian memorinya bisa cukup sampai berapa lama, kemudian proses cleaning atau maintenance itu harus berapa bulan sekali, gitu kan. Kemudian tadi ada penjaminan kualitas perangkat lunak, kemudian ada tinjauan teknis, ada manajemen konfigurasi, harus dikelola juga konfigurasinya, penggunaan ulangnya juga harus dikelola, juga persiapan produk kerja dan produksi juga harus
dilakukan oleh penyangga. Nah, langkah-langkah RPL, langkah-langkah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah memahami permasalahan. Apa sih permasalahan yang ada di perusahaan atau di instansi Bapak Ibu sehingga harus dibuatkan perangkat lunak yang bisa membantu berjalannya operasional di sana. Nah, perlu dipahami permasalahan-permasalahannya apa saja sehingga kita membuat sistem itu harus bisa memecahkan masalah yang ada di sana, bukan justru merumitkan proses operasional di sana, seperti itu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk memahami permasalahan di perusahaan atau di tempat klien kita, gitu. Kemudian merancang solusi. Nah, kalau permasalahannya adalah pencatatannya ini di buku. Pencatatannya ini biasanya hilang, usang, pulpennya udah pudar. Nah, kira-kira solusi yang dirancang itu mau dibuatkan apa? Gitu. Mau dibuatkan pencatatan dalam bentuk apa nih? Yang tidak pudar, yang tidak usang gitu. Maka kita buatkan tuh pencatatannya yang disimpan di dalam database. Misalkan, contoh sederhananya seperti itu. Kemudian, menjalankan rancangan. Nah, setelah dirancang, oh iya kita buat itu. Kita harus buat ini. Jalankanlah rancangan tersebut. Gitu. Yang harus cocok menjadi solusi dari masalah yang tadi dianalisa gitu. Dipahami, ya kan? Kemudian setelah dijalankan rancangannya, diperiksa hasilnya, apakah sudah sesuai, diuji, apakah sudah berfungsi dengan semestinya, divalidasi juga, apakah sesuai dengan harapan, misalkan untuk proses login nih, diuji dulu. Kalau misalkan salah passwordnya, apakah bisa masuk atau kembali lagi ke halaman login dengan peringatan, maaf, passwordnya salah. Nah, apakah sudah sesuai harapan seperti itu? Perlu diuji. Kemudian, prinsip-prinsip umum di dalam RPL. Prinsip-prinsip umum di dalam rekayasa perangkat lunak. Nih, yaitu adalah alasan keberadaan perangkat lunak itu sendiri. Ya kan? Kemudian harus sederhana, jangan sampai merumitkan. Kemudian pertahankan visi. Kembali lagi ke visi. Visinya apa tadi? Itu. Apa yang dibuat akan digunakan oleh konsumen atau pengguna. Jadi, menurut kita tuh sebaiknya seperti ini. Tapi keinginan pengguna seperti itu. Ya, kita harus sesuaikan dengan yang diinginkan oleh konsumen atau pengguna. Karena dia lebih paham yang ada di lapangan seperti apa. Itu. Harus seperti itu prinsip RPL, ya. Kemudian membuka diri terhadap masa depan. Kita harus bisa dikembangkan perangkat lunak ini. Kemudian merancang selangkah ke depan sehingga dapat digunakan kembali. Nah, misalkan bahasa pemrograman yang kita buat nih. Nah, sudah sedikit tertinggal. Kita harus selangkah lebih depan. Oh, tahun depan yang lebih banyak digunakan atau prospeknya lebih baik, itu adalah bahasa pemrograman A. Maka coba kita buat dengan bahasa pemrograman A, misalkan seperti itu. Atau software ini bisa digunakan di OS yang yang akan booming di tahun depan, misalkan. Itu kita harus bisa selangkah lebih depan gitu. Dengan adanya rekayasa perangkat lunak ini kita bisa melakukan prinsip-prinsip seperti itu. Kemudian juga dilakukan review. Agar bisa dikembangkan, dilakukan review apakah sudah sesuai. Tuh. Itulah prinsip-prinsip umum rekayasa perangkat lunak di dalam pembangunan perangkat lunak tentunya.
Kemudian ada beberapa mitos dalam perangkat lunak, ada mitos manajemen, ada mitos pelanggan, dan juga ada mitos praktisi ya. Nah, salah satunya nih mitosnya seperti ini. Jika memutuskan untuk menyewa orang ketiga untuk mengerjakan perangkat lunak, kita bisa sedikit lega karena perangkat lunak dikerjakan oleh pihak ketiga. Mitosnya seperti itu. Pada realitanya, jika sebuah organisasi tidak dapat memahami cara mengelola dan mengendalikan proyek perangkat lunak secara internal, maka organisasi tersebut akan bekerja lebih keras lagi ketika menyewa pihak ketiga. Nah, jadi pada realitanya, karena orang di dalam organisasi itu lebih paham, sehingga kita mitosnya sih memang kalau kita sewa pihak ketiga akan lebih cepat. Tapi realitanya tidak seperti itu, karena orang internal itu lebih memahami apa yang diperlukan, gitu. Sehingga apa yang dikerjakan juga akan lebih cepat. Jadi terkadang mitos-mitos ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Juga di dalam mitos pelanggan. Nih, misalkan kebutuhan perangkat lunak terus-menerus berubah, tetapi perubahan-perubahan dapat dengan mudah diakomodasi karena perangkat lunak bersifat fleksibel. Realitanya, dampak perubahan beragam sesuai dengan waktu di mana perubahan diperkenalkan. Ya, emang ini perubahannya memang beragam sesuai dengan waktu di mana perubahan diperkenalkan. Jadi, perangkat lunak ini terus berkembang pesat, sehingga perubahan-perubahan itu diperkenalkan sesuai dengan masanya. Seperti itu. Ada juga mitos praktisi. Nah, contohnya, ketika kita menulis kode program dan menjalankannya, maka pekerjaan dianggap sudah selesai. Faktanya, realitanya, semakin cepat kita mulai menulis kode program, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Ini artinya adalah kita menulis program nih. Kalau misalkan terus menulis program dulu, itu justru akan semakin lama waktunya. Tapi kalau kita menuliskan, kemudian merunning atau apa tadi bahasanya menjalankan program tersebut. Nah, kemudian kan ketahuan tuh kalau misalkan ada bug di sebelah mana, kalau ada yang kurang sesuai di sebelah mana, sehingga kita akan lebih cepat memperbaikinya. Jadi kalau misalkan kode program sudah dijalankan, itu sudah selesai, dianggap sudah selesai, tidak selamanya seperti itu. Tapi justru kalau misalkan kita nulis dulu, terus nanti dijalankannya udah selesai, itu justru memakan waktu lebih lama. Jadi kita tulis dulu nih, kemudian faktanya itu kita menulis dulu programnya, kemudian dijalankan. Nah, ketahuan bugnya apa, kita perbaiki. Nah, itu akan lebih cepat selesai daripada kita menulis dulu semuanya, kemudian kita anggap kita jalankan, udah selesai. Tidak seperti itu pada kenyataannya, ya kan? Harus seperti tadi. Karena kalau kita menulis program dulu semuanya, lalu kita jalankan dan kita anggap selesai, itu akan ada sedikitnya akan ada bug atau misalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Tidak sesuai dengan oh kok gini ya, padahal pengennya seperti ini. Nah, kan ada hal-hal yang seperti itu yang justru lebih lama kita nyari-nyarinya, oh di mana nih, di line berapa, oh ini seperti ini. Kan kalau misalkan baru dikit nih jalankan, akan lebih mudah di mana nih bugnya, seperti apa yang harus diperbaiki. Itu di dalam mitos praktisi. Oke.
Itulah tadi materi-materi di dalam pertemuan 1 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk latihannya silahkan dikerjakan dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jadi simak terus mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk membantu teman-teman dalam merekayasa perangkat lunak atau merancang perangkat lunak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam semangat.